Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan BTTH Kaisar Api episode 45. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Xiao Yan juga berjalan perlahan dengan King Yuan yang tak sadarkan diri di punggungnya, mencari tempat yang cocok sambil berjalan. Pergerakan yang ditimbulkan akibat pengambilan Guben Pei Yuan dan tidaklah kecil, jadi saya hanya dapat menemukan tempat di hilir air terjun. Oh, ternyata itu adalah tempat tidur batu zamrud. Xiao Yan juga menemukan sebuah batu saat berjalan menuruni air terjun dengan King Yuan di punggungnya. Batu hijau ini memang tidak berbeda dengan batu biasa dari kejauhan, tetapi ketika Anda mendekat, Anda dapat melihat bahwa batu itu ditutupi dengan beberapa garis yang agak aneh, dan permukaan batu itu sedikit transparan. Letakkan di tempat dengan cahaya yang kuat, dan Anda dapat melihat samar-samar beberapa bubur kental mengalir di dalamnya. Tatapan Xiao Yan berhenti sejenak pada batu hijau ini, dan akhirnya ia menghela napas lega. Ia perlahan-lahan menahan rasa terkejut di hatinya, membungkuk, dan dengan hati-hati meletakkan King Yuan di atas batu yang cukup besar untuk menampung King Yuan di atas batu hijau. Tempat tidur batu giok adalah pilihan yang bijak untuk penyembuhan. Saya mendengar bahwa tempat tidur batu giok memiliki banyak efek magis, seperti melembabkan tubuh, memperbaiki luka, dan menggunakannya untuk memberi King Yuan Guben Pei Yuan dan jelas lebih pasti. Begitu telapak tangannya menyentuh batu hijau itu, perasaan hangat langsung datang. Dia dengan lembut meletakkan King Yuan di atasnya, dan ada juga suara samar air bergoyang di sebelahnya. Tempat tidur batu zamrud, tempat tidur kehamilan dari sungai. Tentu saja, Xiao Yan fokus memeriksa batu hijau itu bolak-balik untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya memastikan bahwa tempat tidur batu zamrud itu tidak berbahaya. Bagaimanapun, selalu benar untuk berhati-hati saat keluar rumah. Seperti yang diharapkan dari pegunungan binatang iblis, keajaiban alam. Sambil meletakkan King Yuan di atasnya, Xiao Yan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Jika ia mencari tempat tidur giok ini di luar, ia mungkin harus menghabiskan banyak uang. Itu hanya dapat ditemukan oleh seorang pria, tetapi di sini, aku menemukannya secara kebetulan, jadi aku harus mendesah akan kekuatan ciptaan alam. Karena kamu sudah siap, mari kita siapkan cairan penetral. Dengan cairan penetral ini, akan lebih mudah bagi gadis ini untuk menyerapnya. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Ketika berbicara tentang konfigurasi cairan penetral, wajah Xiao Yan sedikit bermartabat. Cairan penetral yang digunakan untuk Guben Pei Yuan dan disebut Hunyuan Yuye. Hal semacam ini sangat sulit diperoleh. Jika persiapan kali ini gagal, lain kali jika saya ingin mendapatkan harta ini lagi, saya tidak tahu kapan saya akan mendapatkannya, jadi masalah ini tidak dapat diabaikan. Melihat penampilan Xiao Yan yang berwibawa, Raja Naga Emas melambaikan tangannya, dan kemudian penghalang energi tak terlihat muncul di sekitar Xiao Yan. Jangan khawatir tentang konfigurasinya. Aku telah menempatkan penghalang energi di sekitar tempat ini, dan orang lain seharusnya tidak mengetahuinya. Meskipun Raja Naga Emas sangat kuat selama hidupnya, dia tidak mengerti masalah pemurnian obat, jadi dia tidak bisa terlalu banyak membantu Xiao Yan. Melihat hal itu, Xiao Yan hanya merasa lega, lalu buru-buru duduk bersila di atas ranjang batu, namun tidak langsung bertindak, melainkan memejamkan matanya sebentar, menyesuaikan fluktuasi suasana hatinya dan kondisinya sendiri. Penyiapan cairan giok Hunyuan akan menentukan tingkat keberhasilan King Yuan meminum pil Guben Pei Yuan, jadi dia tidak boleh terganggu sedikit pun. Xiao Yan memejamkan matanya selama sekitar setengah jam, dan akhirnya membukanya perlahan. Di mata yang gelap itu, sumur kuno itu tidak memiliki ombak, seperti kolam yang dalam, tak terduga. Menghembuskan napas perlahan melalui tenggorokannya, Xiao Yan mengusap telapak tangannya di depannya, 3 kotak giok tergantung di depannya, menjentikkan jarinya, tutup kotak terangkat, dan aroma aneh tiba-tiba menyebar, membuat Xiao Yan semangatnya terangkat. Kotak giok berisi bahan dasar cairan giok Hunyuan, cairan inti bumi, kotak giok berisi induk batu tanah hitam, dan kotak giok terakhir berisi buah roh darah ramuan obat merah. Bagaimanapun, pil Guben Pei Yuan adalah pil obat kekaisaran tingkat pertama, dan kekuatan obatnya terlalu kuat. Pil itu harus dinetralkan dengan bahan obat lain, jika tidak, tubuh King Yuan saat ini tidak akan mampu menahannya. Walaupun memurnikan bukanlah hal yang sulit, terutama bagi Xiao Yan saat ini,
dengan sekali gerakan telapak tangannya, tanaman induk batu tanah hitam yang ada di depannya terbang keluar, lalu melayang di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan melirik tanaman induk batu hitam di depannya, yang saripatinya harus diekstraksi, lalu membuka mulutnya, api putih susu langsung dimuntahkan, lalu membungkus semuanya di dalam. Begitu api itu muncul, di bawah kendali Xiaoyan, suhunya tiba-tiba meningkat ke tingkat yang sangat kuat. Oleh karena itu, dalam waktu kurang dari 10 menit, permukaan induk batu hitam itu retak-retak, dan samar-samar, ada bau yang sangat samar tercium darinya. Melihat ini, Xiaoyan mengangguk sedikit, jari-jarinya tiba-tiba bergerak, dan energi lemah menghantam ibu batu hitam itu, lalu ibu batu itu mengeluarkan bunyi klik, warna hitamnya memudar, dan serpihan-serpihan kotoran jatuh darinya. Turun, dan akhirnya menampakkan bubur putih pucat yang tersembunyi di dalamnya. Dengan munculnya bubur putih ini, Xiaoyan perlahan-lahan melemahkan suhu api, dan akhirnya berubah menjadi gumpalan, yang terbakar di bawah lapisan batu zamrud. Api itu tampak seperti mengepul dan memanggang mangkuk batu. Di dalam mangkuk, bubur putih masih bergolak dengan gelembung-gelembung kecil, dan setiap kali gelembung itu pecah, gas hitam samar akan naik. Gas hitam ini adalah kotoran beracun di dalam induk batu bumi. Hanya setelah dipadamkan, baru dapat digunakan untuk mencampurkan cairan giok campuran primordial. Jika tidak, persiapan obat cair tidak akan berhasil. Pemurnian semacam ini, bagi Xiaoyan, tidak memerlukan banyak usaha, hanya 10 menit, gas hitam dalam bubur putih akan dikeluarkan. Setelah menyelesaikan ekstraksi induk batu tanah, kulit Xiaoyan tetap tidak berubah, dan bahan obat terakhir yang tersisa juga terbungkus dalam api putih susu Xiaoyan dan berubah menjadi cairan merah. Setelah melakukan semua ini dengan mudah dengan jentikan telapak tangannya, beberapa botol giok dan perkakas yang indah keluar dari tangannya, lalu pikirannya bergerak, masing-masing dengan gumpalan kecil cairan, dari 3 kotak giok di depannya. Cairan itu mengalir keluar, dan akhirnya, di bawah kendali Xiaoyan, cairan itu menyatu menjadi mangkuk giok yang transparan. Cici, begitu ketiga jenis cairan itu saling terkait, asap tipis keluar seperti ngengat yang tertarik ke api. Seketika, mereka tampak sangat bermusuhan, dan mereka langsung saling mengikis. Ketika mereka bersentuhan, beberapa gelembung udara kecil terus menyebar keluar. Xiaoyan memusatkan perhatiannya pada erosi timbal balik dari 3 jenis cairan. Setelah beberapa saat, cairan inti dan cairan induk batu bumi benar-benar menghilang, dan yang tersisa hanyalah cairan merah yang sedikit berbintik-bintik. Ada banyak buah roh darah. Melihat ini, Xiaoyan menggelengkan kepalanya pelan. Menurut resep, cairan giok yuan yang sudah dicampur itu berwarna hijau seperti zamrud, tetapi sekarang warna dalam mangkuk ini agak belang-belang, dan itu jelas merupakan produk yang gagal. Atas kegagalan pertama ini, Xiaoyan tidak merasa patah semangat. Jika hal ini berhasil untuk pertama kalinya, maka keberuntungan akan sangat baik, tetapi sedikit menyedihkan. Nilai dari ketiga bahan ini terlalu berharga. Jika dia gagal beberapa kali lagi, bahkan hatinya akan berdarah. Jejak es di tubuh King Yuan di ranjang batu giok juga mencair, tetapi anehnya King Yuan tidak bergerak sama sekali, persis seperti putri tidur. Melihat King Yuan yang masih berbaring di ranjang batu zamrud, Xiaoyan juga sedang menyiapkan cairan penetral di tangannya. Namun, hal berikutnya tidak berubah. Itu masih hal yang sama yang terus-menerus mengubah jumlah doping dari 3 cairan obat. Jika cairan pencampur semacam ini untuk kekuatan obat dari tanaman obat lebih dari 1 poin, atau lebih sedikit 1 poin, maka itu akan merusak keseimbangan antara ketiga cairan, dan akhirnya berakhir dengan kegagalan. Oleh karena itu, selama rekonsiliasi, Anda tidak boleh berfluktuasi dalam suasana hati Anda karena kegagalan. Lagi pula, cairan penetral ini tidak seperti pil obat fusi, yang menggabungkan kekuatan beberapa bahan obat. Xiaoyan gagal 9 kali dalam rekonsiliasi 3 harta langit dan bumi, dan dalam 9 kegagalan ini, ia juga menghabiskan hampir sepertiga volume 3 harta. Akan tetapi, meskipun harganya cukup tinggi, wajah Xiaoyan tetap tidak menunjukkan sedikit pun ketidaksabaran, dan tangannya menjadi semakin mahir. Dengan tingkat penyulingan obat saat ini, di antara rekan-rekannya, hanya ada segelintir orang yang dapat lulus. Tentu saja, dia tidak akan mengganggu suasana hatinya karena kegagalan ini. Pamer. Mata Xiaoyan tertuju pada mangkuk giok, dan 3 cairan dengan warna berbeda terkondensasi di ujung jarinya. Selama jumlah mangkuk giok berkurang, dia akan segera menambahkan sedikit demi sedikit, mencoba menjaga keseimbangan di dalamnya. Setelah berulang kali gagal, kali ini cairan dalam mangkuk giok itu menjadi lebih bening dan lebih segar, dan aroma harum samar-samar memenuhi udara. Mencium aroma ini, mata Xiaoyan yang telah lama tidak bergerak hanya menunjukkan gelombang fluktuasi. Dengan jentikan jarinya,
setetes cairan yang dibuat oleh ibu batu tanah perlahan jatuh ke dalam mangkuk batu giok. Tertawa, dengan jatuhnya cairan induk batu bumi, mangkuk giok tiba-tiba terisi asap tipis, dan setelah asap, yang tersisa hanyalah mangkuk kecil penuh vitalitas seperti giok. Bubur, panggilan. Melihat kualitas cairan di mangkuk batu giok, Xiaoyan tak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas lega, lalu dengan hati-hati mengisi bubur di dalamnya dengan botol batu giok yang bagus. Tentu saja, jika ingin menetralkan khasiat obat dari pil Guben Pei Yuan, tentu saja tidak cukup jika hanya menyiapkan sedikit cairan giok saripati campuran. Namun, dengan keberhasilan pertama ini, langkah selanjutnya akan jauh lebih mudah. Hanya dalam waktu sekitar 2 jam, hampir separuh dari 3 jenis harta langit dan bumi yang tersisa telah disiapkan oleh Xiao Yancheng. Melihat cairan berwarna zamrud di tangannya yang telah meluap ke mulut botol, wajah Xiao Yan akhirnya menunjukkan sedikit rasa puas. Meskipun ia telah gagal berkali-kali, produk yang tersisa sudah cukup baginya kali ini, berfoya-foya. Selanjutnya, Fang adalah hal yang paling penting. Tatapan tajam tampak tajam di matanya, Xiao Yan mengangkat botol giok, lalu perlahan berjalan ke arah King Yuan, mengeluarkan pil Guben Pei Yuan, lalu menatap King Yuan seolah-olah dia sedang tertidur. Gunakan cairan giok Hunyuan untuk melengkapi gadis ini dengan pil Guben Pei Yuan. Raja Naga Emas juga berkata. Mendengar ini, Xiaoyan juga mengerutkan kening, mengambil sumsum primordial dan pil Guben Pei Yuan dengan satu tangan, lalu menggerakkan tangan lainnya ke arah bibir King Yuan yang sedang tidur. Ini, Xiaoyan merasa malu. Xiaoyan baru saja membuka bibir King Yuan dengan tangannya untuk mengambil Guben Pei Yuan tetapi anehnya dia tidak bisa membukanya. Jangan berlama-lama, cairan giok primordial ini memiliki batas waktu, jika sudah lewat batas waktu, tidak akan ada pengaruhnya. Raja Naga Emas juga tercengang oleh tindakan Xiaoyan. Tersinggung, Xiaoyan bukanlah orang yang ragu-ragu, lalu menelan cairan giok saripati campuran itu ke dalam mulutnya, memegang pil Guben Pei Yuan di satu tangan, dan mencondongkan tubuh ke arah King Yuan yang sedang berbaring di ranjang batu giok. Xiaoyan pertama-tama meletakkan Guben Pei Yuan di sebelah bibir King Yuan Bei, lalu menuangkannya langsung ke mulut King Yuan. Hampir setengah dari cairan giok campuran itu mengalir ke tenggorokannya dan masuk ke dalam tubuh King Yuan. Anehnya, King Yuan, yang bibirnya tertutup rapat beberapa saat yang lalu, bahkan terbuka sedikit setelah menyentuh bibir Xiaoyan, dan kemudian Xiaoyan tidak peduli dengan 3721. Itu dimasukkan ke dalam bibir cangkang King Yuan, bersama dengan cairan giok Hunyuan, Xiaoyan menggunakan bibirnya untuk memindahkannya ke dalam tubuh King Yuan. Tanpa mereka sadari pipi King Yuan yang awalnya kusam kini berubah menjadi merah muda. Pada saat cairan giok primordial terbenam di dalam tubuh, kepala King Yuan yang sedang tertidur tiba-tiba berdengung, dan kekuatan jiwa di antara kedua alisnya, pada saat ini, seperti memakan katalis, tiba-tiba membengkak. Kekuatan jiwa King Yuan yang tiba-tiba dan kuat menyebabkan Xiaoyan merasakan sakit yang tajam di tengah alisnya, seolah-olah kepalanya akan meledak saat ini. Merasakan perubahan yang begitu mendadak, Xiaoyan juga terkejut, tetapi dia tidak berani bersikap terlalu gegabah saat ini, dia hanya bisa menjaga pikirannya tetap tenang dan memperhatikan perubahan dalam tubuh King Yuan. Jangan lihat aku, ini pertama kalinya aku melakukan ini. Raja Naga Emas jelas tidak berdaya. Setelah cairan giok primordial yang tercampur mengalir ke tubuh King Yuan, untaian es di tubuh King Yuan juga mencair dengan cepat, kemudian pil Guben Pei Yuan berubah menjadi aliran panas dan menghilang. Seketika, obat itu menguap dari tubuh King Yuan, dan asap hijau tua yang aneh mulai membumbung tinggi dengan cepat, melewati seluruh tubuh, dan obat asap hijau tua itu perlahan membungkus seluruh tubuh King Yuan. Dengan terjalinnya cairan giok purba berwarna hijau zamrud ini dan kekuatan obat dari pil Guben Pei Yuan, Xiaoyan segera menyadari bahwa energi yang sangat kuat dan aneh mengalir dengan cepat dari jiwa King Yuan. Pada saat yang sama, kekuatan King Yuan, seolah-olah dia telah memakan sesuatu yang kuat, tiba-tiba mulai meningkat dengan besaran yang mengejutkan Xiaoyan. Dengan meningkatnya kekuatan jiwa, perasaan Xiaoyan akan rasa sakit yang menggelembung di tengah alisnya juga semakin kuat. Dia tidak menyangka bahwa pil Guben Pei Yuan ini masih memiliki kekuatan yang begitu kuat setelah dinetralkan oleh cairan giok primordial. Sungguh kekuatan jiwa yang murni. Xiaoyan tak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, kekuatan jiwa yang tiba-tiba muncul di dahi King Yuan jauh lebih kuat daripada kekuatan jiwa biasa alam kaisar milik Xiaoyan, dan jika ingin membicarakan tentang kemurnian kekuatan jiwa, Xiaoyan jelas tidak sebanding dengan King Yuan.
Menghadapi alisnya yang semakin bengkak, Xiaoyan tidak punya pilihan selain menggunakan seluruh jiwanya untuk membentuk lapisan pelindung di depannya, dan kemudian dia bisa merasakan jiwa yang semakin kuat di dahi Qing Yuan di ranjang batu giok. Begitu ada gerakan, Xiaoyan akan mengambil tindakan. Tingkat konsolidasi kekuatan obat dari pil esensi asli ini jelas disebabkan oleh esensi darah kadal naga haus darah yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, Qing Yuan di ranjang batu zamrud bertahan selama hampir 1 jam setelah penghisapan dan penjarahan semacam ini. Kekuatan Do Sheng asli telah meroket. Petarung bintang 4, petarung bintang 5, Dodi. Dalam waktu singkat, kekuatan Qing Yuan meroket. Namun, ini bukanlah hal yang terpenting. Setelah kekuatannya meroket, kekuatan aneh di alis Qing Yuan tiba-tiba menjadi ganas. Akhirnya, gelombang tak kasat mata yang tak terlihat menyebar dengan tenang, dan akhirnya meleleh keluar dari hamparan batu. Menyebar di langit air terjun ini. Ledakan. Dengan menyebarnya gelombang ini di tubuh Qing Yuan, pada saat ini, dunia di sekitar air terjun ini, seperti panci minyak mendidih, tiba-tiba terjadi kerusuhan. Pergolakan tiba-tiba di langit dan bumi juga menarik perhatian semua binatang ajaib di penghalang energi yang didirikan oleh Raja Naga Emas. Tetapi kekuatan jiwa semacam ini tampaknya terlalu ilusi bagi mereka, kecuali beberapa binatang ajaib yang dapat melawan, sisanya menyembah ke bawah. Ada apa? Xiaoyan juga tampak khawatir dan bertanya dengan tergesa-gesa. Energi antara langit dan bumi tiba-tiba rusuh. Raja Naga Emas menatap langit dan berkata dengan lembut. Melihat kejadian ini, Xiaoyan pun segera mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Raut wajahnya sedikit berubah. Saat ini, langit yang awalnya cerah tiba-tiba menjadi gelap. Awan gelap datang entah dari mana, perlahan-lahan menyelimuti langit. Perubahan yang tiba-tiba itu menyebabkan Xiaoyan menatap kelainan di langit dengan kebingungan di wajahnya. Setelah mengambil Qing Yuan untuk mengonsolidasikan esensi Pei Yuan dan menambahkan cairan giok esensi campuran untuk menetralkannya, maka kekuatan Qing Yuan pertama-tama meroket dan kemudian kekuatan jiwanya meroket. Saya tidak tahu apa lagi yang akan terjadi. Ledakan. Di antara awan gelap, tiba-tiba terdengar suara gemuruh guntur, dan kilat keperakan menyambar di dalamnya, bagaikan ular perak yang panjang. Apa yang terjadi? Melihat awan gelap yang besar di langit, Xiaoyan tidak bisa merasakan energi yang kuat darinya. Sambil menelan ludah, dia bertanya. Raja Naga Emas menatap awan gelap di langit, dan berkata dengan sungguh-sungguh, dikatakan bahwa ketika beberapa monster legendaris di zaman kuno lahir atau maju, beberapa fenomena abnormal di langit dan bumi akan dipicu karena ketidakkonsistenan energi besar dalam tubuh. Namun, monster legendaris ini sangat kuat, dan beberapa di antaranya luar biasa, bahkan sebanding dengan pembangkit tenaga manusia tingkat Dosian. Tampaknya tidak banyak monster tingkat legendaris seperti itu di benua Dodi sekarang. Lihat, tidak mungkin, tubuh Qing Yuan jelas-jelas darah manusia, kalau binatang, tidak akan seperti ini. Xiaoyan juga bertanya-tanya. Sepertinya dugaanku benar, selain monster, ada kemungkinan lain. Dikatakan bahwa ada ras kuno di dunia 1000 besar ini, dan mereka menguasai sihir penyembuhan dan kebangkitan yang paling kuat di dunia 1000 besar. Malaikat dikenal karena jiwa mereka yang paling murni dan kemampuan penyembuhan yang kuat. Saya pikir Qing Yuan memiliki aura malaikat di tubuhnya. Tampaknya dia benar. Keluarga malaikat akan terbangun saat mereka berusia 18 tahun dan melihat potensi mereka dari sayap mereka yang telah terbangun. Meskipun saya tidak tahu alasannya, Qing Yuan jelas telah melewati waktu terbaik untuk bangun. Guben Pei Yuan dan juga untuk membantu Qing Yuan. Kebangkitan sayap kedua Yuan. Jika dikatakan bahwa keluarga malaikat di dunia 1000 besar adalah yang pertama, tidak ada yang berani menjadi yang kedua. Raja Naga Emas juga menatap Qing Yuan dan berkata perlahan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Malaikat. Xiaoyan juga mengecilkan pupil matanya rapat-rapat, lalu menatap Qing Yuan, yang kekuatan jiwanya terus melambung. Bahkan di benua Doqi, keluarga malaikat hanya tercatat dalam beberapa buku kuno, dan tidak pernah muncul sama sekali. Yah, ciri paling khas dari keluarga malaikat adalah mereka memiliki kekuatan jiwa dan sayap yang paling murni. Alasan mengapa kamu pusing bukanlah karena kekuatan jiwa Qing Yuan lebih kuat darimu, dan kemurnian jiwa Qing Yuan lebih tinggi darimu. Raja Naga Emas juga berbicara perlahan. Jika kau membandingkan kemurnian jiwamu dengan 10, maka kemurnian jiwa Qing Yuan adalah 100. Raja Naga Emas menjelaskan lagi. Mendengar itu, Xiaoyan juga menganggukkan kepalanya, tuannya Raja Jinlong benar, dan kemudian dengan hati-hati mengamati setiap gerakan di langit. Qing Yuan yang semula berbaring di ranjang batu zamrud, tiba-tiba bangkit dari ranjang batu zamrud ke udara saat awan gelap pekat berkumpul di langit. Jangan khawatir,
lihat saja dengan tenang, ini adalah kebangkitan sayap keluarga malaikat, dan aku juga ingin melihat seberapa jauh King Yuan ini bisa berkembang. Melihat ini, Xiao Yan hendak bergerak ketika dia ditangkap oleh tuannya, Raja Naga Emas. Suaranya tertahan. Raja Naga Emas juga melayang di udara dalam keadaan jiwa. Melihat mata King Yuan, dia ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Akan tetapi, saat dia menggelengkan kepalanya, wajah tua Raja Naga Emas tampak dipenuhi keraguan yang membingungkan. Sebab, ketika King Yuan baru saja naik ke udara, dia sepertinya samar-samar merasakan ada aura yang sangat samar tersembunyi di luar penghalang energi yang telah dia pasang di sekitar air terjun. Namun, perasaan ini hanyalah perasaan yang sangat samar. Tingkat kekaburannya, bahkan Raja Naga Emas sendiri sedikit tidak yakin. Xiao Yan juga tertarik dengan situasi di udara, dan tidak memperhatikan ekspresi bingung tuannya, Raja Naga Emas. Sementara Xiao Yan diam-diam memperhatikan keadaan King Yuan di udara, jika ada sesuatu yang salah, dia akan mengambil tindakan, tetapi cincin kaisar yang di jari Xiao Yan tiba-tiba sedikit bergetar. Meskipun getaran kecil pada cincin itu tidak kentara, Xiao Yan tidak dapat mendeteksinya. Sekarang dia bertanya dengan lembut, "Tuan, ada apa?" "Hati-hati, entah kenapa, sepertinya aku mencium bau yang agak familiar." Suara tua Raja Naga Emas, dengan sedikit kesungguhan dan keraguan, terdengar di samping telinga Xiao Yan. Hah, mendengar ini, Xiao Yan tertegun sejenak, lalu bertanya dengan heran, "Rasa yang familiar. Sebelumnya, aku menggunakan kekuatan jiwaku untuk menciptakan penghalang energi tadi, aura yang familiar sepertinya menyentuh penghalang kemampuanku. Saat itu, aura yang sangat sempurna yang awalnya tersembunyi tadi tertangkap olehku. Jejaknya, kalau tidak, aku khawatir bahkan aku tidak akan bisa mendeteksinya." Raja Naga Emas berkata dengan sungguh-sungguh. "Bau ini membuatku sedikit familiar. Mungkin aku pernah bersentuhan dengan diriku sendiri sebelumnya." Mendengar perkataan gurunya, Raja Naga Emas, hati Xiao Yan bergetar, dan sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Dengan kekuatan tuannya, Raja Naga Emas, meskipun dia tidak tahu level pastinya, setidaknya dia bisa yakin. Ketika Raja Naga Emas milik gurunya berada di puncak kekuatannya, dia pasti merupakan pusat kekuatan di benua Dodi, dan kekuatan aura yang dapat bersentuhan dengan Raja Naga Emas milik gurunya sebelumnya jelas tidak boleh diremehkan. Setidaknya Xiao Yan tidak dapat mengatasinya sekarang. Pokoknya, berhati-hatilah. Setelah King Yuan menyerapnya, segera bawa dia keluar dari sini. Ya, mengangguk sedikit, wajah Xiao Yan menjadi sedikit berwibawa. King Yuan melayang di udara, dan kekuatan obat Guben Pei Yuan dan telah menyebar ke anggota tubuh dan tulang, dan kekuatan obat yang kuat akan membuat tubuh yang agak ramping itu menonjol dengan jelas. Energi putih bersih yang ada di tubuh King Yuan juga perlahan membungkus King Yuan, dan kemudian tampaknya ada sesuatu yang akan lahir di belakang King Yuan. Di daerah hilir air terjun yang landai, King Yuan melayang di udara, dan kemudian langit di atas King Yuan juga tertutup awan gelap saat ini. Awan gelap di seluruh langit berkumpul di kepala King Yuan, dan kilat menyambar dan bergemuruh di antara awan gelap. Awan gelap yang kuat di atas langit, setelah periode kondensasi yang singkat, seberkas cahaya putih bersih muncul langsung dari awan, dan kemudian mengairi menuju King Yuan di udara. Sinar cahaya putih bersih itu terlihat menakutkan, tetapi jika Anda mengamatinya dengan saksama, Anda akan menemukan bahwa sinar cahaya putih bersih ini mengandung energi murni yang kuat. Deng, deng, deng. Setelah 3 gelombang suara yang tajam, sinar cahaya putih bersih melesat ke arah King Yuan, lalu berhenti tiba-tiba tepat di depan dahi King Yuan, dan perlahan menyatu dengan dahinya. Selanjutnya, King Yuan tiba-tiba menumbuhkan sepasang sayap di belakang punggungnya yang proporsional. King Yuan yang bertubuh agak ramping, wajahnya yang halus telah banyak mendapatkan kembali warnanya, jari-jarinya sedikit berdetak, seolah-olah dia dapat bangun kapan saja, sayap-sayap putih di belakangnya bagaikan satu tubuh dengannya, hidup bagaikan peri yang turun ke bumi. Awan hitam di langit pun perlahan menghilang di balik sorotan cahaya putih bersih, seakan-akan muncul hanya untuk menjadikan sorotan cahaya putih bersih ini mendarat. Melihat King Yuan yang terlihat sedikit lesu di udara, tetapi tidak dalam masalah yang serius, Xiao Yan menghela napas panjang lega, dan tangan terkepal di balik jubah lengan bajunya pun sedikit lega. Bagaimanapun, awan guntur itu terlalu menakutkan, dan Xiao Yan juga takut sinar cahaya putih itu akan melukai King Yuan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pemandangan di depannya. Pada saat ini, King Yuan disiram oleh Guben Pei Yuan dan sinar putih bersih dari awan gelap yang misterius. Wajah King Yuan yang telah kehilangan warnanya karena kantuk berubah perlahan menjadi merah muda, dan hanya sayap di belakangnya yang paling mencolok.
Sayap Dou. Xiaoyan langsung teringat hal ini saat melihat sayap di belakang King Yuan. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa sayap King Yuan berbeda dari sayap Douzi biasa. Sayap Douzi biasa dapat diubah dari level Douang, sedangkan sayap Douzi Xiaoyan dibuat oleh sayap klan angin iblis surgawi. Jadi, jika keduanya dibandingkan, kekuatannya tentu saja Douzi Xiaoyan lebih kuat. Di sisi lain, melihat sayap Dou di belakang King Yuan, tampaknya sayap itu terhubung dengan daging dan darahnya, seolah-olah ia dilahirkan dengan sayap itu. Anak muda, tunjukkan padaku pandangan yang bagus. Bagaimana ini bisa terjadi pada Douzi? Raja Naga Emas juga memarahi dengan marah, lalu menatap King Yuan di langit dan tampak sedang memikirkan sesuatu. Mendengar itu, Xiaoyan juga melihatnya dengan saksama, dan kemudian menemukan bahwa sayap di belakang King Yuan tampaknya terhubung dengan daging dan darahnya sendiri, seolah-olah mereka dilahirkan. Dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Yah, sepertinya masih ada beberapa hal yang perlu diperkenalkan. Raja Naga Emas juga melihat dengan saksama di samping King Yuan, lalu tanpa menunggu Xiaoyan bertanya, dengan lambaian jarinya, sebuah pohon muda kecil di dalam cincin Xiaoyan muncul entah dari mana di tangannya. Maju. Raja Naga Emas juga berbicara perlahan. Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa saat melihat ini. Tuannya, Raja Naga Emas, pasti melakukannya dengan caranya sendiri. Xiaoyan juga melihat sekeliling dengan sikap waspada dan tidak fokus, lalu matanya perlahan jatuh ke udara. Pohon muda itu secara mengesankan adalah bunga penyembuhan penuh warna yang didapat Xiaoyan dari dasar danau reruntuhan. Bunga Yuyan yang berwarna-warni seperti pohon muda kecil. 7 bunga dengan warna yang berbeda tampaknya sedang bersemi. Meskipun pohon muda itu kecil, Xiaoyan juga dapat merasakan energi yang sangat kuat dan berenergi dari 7 tulang bunga yang bersemi. Kekuatan murni. Anehnya untuk mengatakan bahwa setelah kelahiran sayap besar di belakang King Yuan, tidak ada tanda-tanda untuk mengambilnya kembali. Ketika Yuyan Hua yang berwarna-warni baru saja muncul di langit dan melihat King Yuan, rasanya seperti melihat kelezatan favorit dan langsung menuju ke King Yuan. Yuyan Hua yang berwarna-warni baru saja tiba di King Yuan, dan dengan gembira mengelilingi King Yuan. Dibandingkan dengan api iblis Jinglian milik Xiaoyan, yang terakhir tampaknya lebih menyukai aura King Yuan, dan Yuyan Hua yang berwarna-warni juga penuh dengan kemanusiaan membungkuk sedikit kepada King Yuan, dan setelah membungkuk, dia langsung menuju ke tangan giok King Yuan. Sekuntum bunga ungu di dasar bunga Yuyan berwarna-warni, saat menyentuh jari King Yuan, tajam memotong jari King Yuan, lalu setetes darah merah menetes ke dasar bunga Yuyan berwarna-warni pada bunga ungu. Saat jari King Yuan baru saja disayat, tampak ada sedikit rasa sakit, kemudian mata indahnya bergerak sedikit, lalu terdiam lagi, dan jarinya pun cepat sembuh setelah meneteskan darah. Darah King Yuan baru saja menetes ke bunga ungu dari bunga penyembuhan berwarna-warni, jadi bagaimana Xiaoyan bisa meningkatkan kekuatan api murni dari api iblis Jinglian pada hari kerja, dan bunga-bunga itu tidak bergerak sama sekali, seolah-olah mereka telah memakan katalis. Tren mekar yang lambat. Hanya dalam beberapa menit, bunga ungu dari bunga Yuyan yang berwarna-warni perlahan menggugurkan beberapa daun, lalu perlahan mekar. Tanaman muda asli dari bunga Yuyan yang berwarna-warni ini luar biasa indah dan bergerak ketika bunga ungunya mekar. Pada saat bunga ungu itu mekar, energi ungu yang kuat terpancar dari bunga ungu bunga Yuyan yang berwarna-warni, seperti lumpur murni dan tak ternoda, lalu energi ungu yang kuat itu berasap ke arah langit biru di udara. Tubuh Yuan mengalir masuk. Membaca www.ukansu.com. Energi ungu baru saja mengalir ke King Yuan, dan cahaya putih murni di tubuh King Yuan juga berlimpah, dan kemudian cahaya putih murni dan energi ungu perlahan-lahan menyatu. Seiring berlalunya waktu, bunga Yuyan yang berwarna-warni melayang di depan King Yuan, dan bunga ungu di bagian bawah juga mekar luar biasa genit. King Yuan harus melalui nutrisi dari bunga Yuyan yang berwarna-warni, dan kemudian sepasang sayap yang awalnya berwarna putih bersih di bagian belakang juga perlahan berubah menjadi ungu. Dalam 1 menit, sayapnya telah sepenuhnya berubah menjadi ungu yang genit dan elegan. Mengikuti perubahan warna sayap di belakangnya, mata King Yuan Mei bergerak sedikit, lalu membuka matanya. King Yuan, yang baru saja terbangun dari tidur lelapnya, jelas belum menyadari keadaannya, jadi dia melihat sekelilingnya dengan mata mengantuk. Saudara Xiaoyan, suara renyah King Yuan juga terdengar. Bagaimana mungkin? Itu sebenarnya malaikat bersayap ungu. 2 suara yang sangat berbeda terdengar di telinga Xiaoyan. Bersamaan dengan suara kedua itu, pupil mata Xiaoyan mengecil rapat, kemudian api putih susu menyelimuti tubuhnya. Karena 2 suara tadi, salah satunya jelas berasal dari gurunya, Raja Naga Emas, dan suara lainnya membuat Xiaoyan merasakan getaran di dalam hatinya.
Aku tidak menyangka dia adalah seorang gadis kecil yang cantik. Sebuah suara seperti lonceng perak muncul, lalu seorang wanita berpakaian biru perlahan berjalan menuju Xiao Yan dari kegelapan. Melihat King Yuan terbang turun dari langit, Xiao Yan menghela napas lega pada saat yang sama. Bagaimanapun, pil pelatihan dasar yang kuat ini berhasil. Dia mengulurkan tangannya dan ingin mengambil King Yuan. Di tengah udara yang tenang, kecelakaan tiba-tiba terjadi. Ledakan. Ketika Xiao Yan mengulurkan telapak tangannya, suara renyah tiba-tiba terdengar dari sampingnya, dan ranjang batu zamrud yang keras di samping Xiao Yan tiba-tiba terbuka. Serbuk-serbuk hijau kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul dari sungai, lalu saling melilit seperti kilat. Dalam sekejap mata, mereka membentuk ujung pedang yang sangat tajam dan menyerang Xiao Yan. Hati-hati, Raja Naga Emas juga kembali ke cincin Xiao Yan pada saat suara itu muncul. Bagaimanapun, dia hanya dalam keadaan jiwanya. Ketika dia tidak mengenal lawannya, Raja Naga Emas tidak akan melakukan gerakan gegabah karena masih ada beberapa hal yang harus ditunggu. Ikuti Raja Naga Emas untuk melakukannya, jadi dia tidak akan mengalami kecelakaan. Perubahan yang mendadak itu membuat King Yuan di udara, termasuk Xiao Yan, tertegun sejenak. King Yuan, jangan ke sini, lindungi dirimu sendiri. Xiao Yan juga berteriak keras, meskipun dia baru saja mendengar suara orang misterius itu, dan sekarang ada tembakan misterius, bahkan jika semua kekuatan jiwa tingkat biasa kaisar tersebar, tetapi tidak ada temukan tempat persembunyian pria misterius itu. Baiklah, meskipun King Yuan tidak tahu apa yang sedang terjadi, aura tak kasat mata di tubuh Xiao Yan selalu membuatnya merasa sangat baik, jadi dia tetap diam di udara. Kemudian dia melirik matanya yang indah, dan melihat bunga berwarna-warni seperti pohon muda di depannya. Sayap ungu di bagian belakang bergerak lembut, menghadap Kicai Yuan Hua, dan tangan giok itu baru saja menyentuh Kicai Yuan Hua, yang berubah menjadi meteor dan melesat ke dahi King Yuan. Tempat di mana Xiao Yan dan yang lainnya berada adalah sebuah hutan kecil, yang pastinya tertutup oleh pepohonan, jadi ketika mereka berkeliling di sekitar Xiao Yan, mereka tidak menemukan seorang pun yang menyerang mereka. Sosok berwarna biru pucat yang awalnya berdiri seperti pohon di Kobayashi tiba-tiba muncul. Sosok Qian itu sangat cepat dan dalam sekejap mata, ia melintas di depan King Yuan yang baru saja bangun. Ketika dia merentangkan tangannya, King Yuan ditarik ke dalam pelukannya. Bahkan dengan kekuatan King Yuan yang melambung hingga Kaisar Do Bintang 1, dia langsung ditundukkan oleh sosok biru itu. Mau pergi, sosok biru itu meraih King Yuan dan menjentikkan jari kakinya di udara, ingin segera meninggalkan tempat itu. Akan tetapi, saat ujung pedang tajam yang dibentuk oleh lapisan batu zamrud itu menyerang Xiao Yan, api berwarna putih susu menyeruak keluar, dan dalam sekejap, api itu terbakar habis. 3.000 petir menyambar dalam sekejap, dan langsung menuju ke sosok Qian di udara. Dengan suara pelan, telapak kaki yang mengandung energi ganas menendang kepala sosok Qian itu dengan kejam. Merasakan ganasnya serangan Xiao Yan, sosok Qian itu melambaikan telapak tangannya, dan penghalang putih besar tiba-tiba terbentuk di sekelilingnya. Penghalang putih juga dengan mudah menahan serangan Xiao Yan. Menghalangi serangan Xiao Yan, sosok Qian itu berputar aneh di udara, dan melesat ke arah luar Xiaolin. Hentikan dia. Penghalang energi yang aku buat telah membuka celah kecil, kalau tidak dia akan melarikan diri. Suara Raja Naga Emas juga terdengar di hati Xiao Yan. Pada saat sosok Qian dan King Yuan hendak meninggalkan Xiaolinzi, penghalang energi yang dipasang oleh tuannya, Raja Naga Emas, juga langsung menyala. Dalam sekejap, api putih susu pada penghalang energi mengembun menjadi dinding pintu tebal, tepat di celah yang terbuka. Ujung jari kakinya mengetuk dinding pintu, sosok Qian itu dengan enggan melesat mundur. Tubuhnya melompat ke atas pohon. Matanya melirik Xiao Yan yang mengejarnya. Dia berkata sambil tersenyum genit, "Pu." Di dalam hutan kecil, Xiao Yan melesat ke atas pohon lain bagai kilat, menghadap sosok biru di kejauhan, menatap dingin ke arah wanita berjubah biru yang menutupi wajahnya. Api putih susu membumbung tinggi di sekujur tubuhnya. "Yang mulia, jangan bicara omong kosong. Gadis ini adalah saudara perempuanku. Anda tidak akan bisa merebutnya seperti ini." Xiao Yan juga tidak memiliki kendali atas identitas sosok Qian di depannya. Jika bukan karena kekuatannya, Xiao Yan pasti sudah melakukannya, di mana ada begitu banyak omong kosong. Di atas langit, Xiao Yan mengunci sosok biru di depan dengan ekspresi muram, dan penguasa kuno api abadi juga muncul kembali di belakangnya. Karena adiknya tidak percaya, maka dia tidak punya pilihan selain menyinggung perasaannya. "Hari ini aku harus membawa orang ini pergi." Sambil berkata demikian, sosok biru itu melambaikan telapak tangannya, lalu energi tak terlihat menyerbu ke arah Xiao Yan. Energi kuat berhembus secara langsung,
dan Xiaoyan menggunakan kekuatan api putih susu sebagai baju zirahnya untuk bertahan, dan itu juga memotong tubuhnya seperti pisau. Sedikit sakit, sialan, Xiaoyan juga berkata dengan suara rendah, dan kemudian dia melihat bahwa King Yuan di tangan sosok Qian itu tampaknya dalam keadaan koma, dan kemudian perlahan-lahan melepaskan penggaris berat di belakangnya. Api membelah penggaris gelombang, teriakan rendah, membumbung di udara, dan kemudian, puluhan meter di depan wanita berpakaian biru itu, ruang tiba-tiba tampak sedikit terdistorsi, dan kemudian sinar cahaya besar yang terbungkus dalam api putih susu dengan cepat muncul. Pada akhirnya, ia mengembun di langit seperti kilat menjadi dinding api tebal yang lebarnya lebih dari 10 meter. Terlebih lagi, di permukaan api, terdapat beberapa meter duri tajam yang tersebar di mana-mana. Dapat dibayangkan jika Anda menabraknya dengan satu kepala, akhirnya mungkin tidak akan lebih baik daripada menabrak landak. Itu adalah dinding api terperangkap yang dibentuk oleh tangan dan kaki kecil Xiaoyan pada pembagi api asli. Dinding api raksasa yang tiba-tiba muncul di langit juga menyebabkan sosok Qian di seberang sedikit mengernyit. Dia melihat ke arah dinding api yang tiba-tiba muncul dan menyelimuti dirinya. Membaca www.ukansu.com. Wanita di sini mendengus sedikit marah. Jelas, dia tidak hanya harus membawa King Yuan, dia juga melindungi gadis itu agar tidak terluka, dan dia harus menghadapi serangan pria di depannya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjuang. Hancurkan untukku. Sambil memegang King Yuan yang tak sadarkan diri di tangan kirinya, wanita di Xingyi mendorong tangan kanannya ke kekosongan di depannya. Seketika, cahaya putih itu meroket, dan berkas cahaya putih yang luar biasa itu tampak aneh. Setelah sinar-sinar cahaya putih muncul, mereka mulai saling terkait. Hanya dalam 10 detik, sinar-sinar cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya saling terkait menjadi sinar cahaya putih besar yang tingginya lebih dari 10 kaki. Cahaya putih besar itu mengandung kekuatan yang mengerikan, terbungkus dalam cahaya energi, lalu bercampur dengan suara gemuruh angin yang pecah, menghantam dinding api yang mengerikan. Bang! Sebuah ledakan terdengar di atas langit, dan dinding api raksasa itu langsung diledakkan oleh cahaya putih hingga membentuk celah besar. Saya mendengar ledakan di langit dan jatuhnya api. Tubuh wanita Xingyi terlempar keluar dari kehampaan bagaikan kilat, dan bersamaan dengan itu, telapak tangannya terbanting ke belakang. Seketika, sinar energi putih besar melesat kembali dari celah dan menghantam Xiaoyan yang datang mendekat. Merasakan energi penindasan yang kuat secara pribadi, wajah Xiaoyan sedikit berubah, dan telapak tangan kanannya terbanting terbuka. Mengarah ke cahaya putih yang menghancurkan, itu sedikit sunyi, kolom api putih susu yang besar meledak.